Lo tahu nggak kalau cuma 1 dari 1.000 orang Indonesia yang demen baca? Nggak tahu. Tonton video ini sampai habis, karena video ini merupakan bentuk kepedulian kita sebagai mahasiswa untuk masa depan bangsa dan diri kita. Dimulai dari yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu sistem pendidikan. Tanpa basa-basi lagi, stay tune on Let's Talk. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Pendahuluan. Video dan pembahasan ini dibuat karena latar belakang tugas mata kuliah metode numerik di jurusan gua kemarin. Tugasnya, ngerjain soal diferensial menggunakan programming dengan 3 pilihan bahasa, MATLAB, R, dan Python. 3 pilihan bahasa pemrograman yang tepat untuk tugas ini. Kenapa? Karena 3 bahasa ini sering digunakan dalam pengolahan data dan juga dipakai oleh data scientist. Tapi, gua kan jurusan teknik pertambangan, dan gue itu nggak pernah sekalipun diberikan pembelajaran pemrograman selama semester ini. Gua udah belajar Python dan kawan-kawannya itu dari kelas 3 SMP. Ya keharusan bagi seorang hacker buat belajar pemrograman, apalagi gue itu masih script kiddie, yang kadang script orang itu harus gue benerin manual codingannya. Ya walaupun gitu, tugas ini masih terhitung susah buat gue karena modul yang biasa gue pakai itu masih seputar networking dan bukan operasi matematika. Apalagi tugas ini termasuk kompleks, modul math bawaan Python pun gak cukup dan harus melakukan download terhadap modul bernama NumPy, yang lagi-lagi gue gak pernah make. Di zaman sekarang untungnya udah ada AI, sebut aja ChatGPT, Blackbox, Cloud AI, bahkan WA dan IG pun udah ada Meta AI. Seharusnya tugas ini bukan masalah dong, walaupun tenggat pengerjaannya itu sepekan. Yang jadi masalah adalah pengumpulan tugas ini harus disertai video pengerjaan, yang berarti harus kita ketik kode dari awal. Gimana coba sepekan belajar NumPy dengan materi kuliah yang bahkan UAS-nya aja open book? Berarti susah dong. Ditambah lagi di antara teman-teman gua yang tahu Python, R, dan MATLAB itu dikit. Sisanya cuma ngira ini nama-nama APK gitu, atau Android Package Kit. Makanya orderan Jukian untuk tugas ini banjirin WA gue. Sebenarnya nggak masalah sih kalau minta jauh-jauh hari sebelum tenggat pengumpulan, tapi gue malah dimintain H-1, bahkan ada yang H-jam baru hubungin gue. Pertanyaan gue adalah, kan anak-anak ini biasanya juga nugas pakai AI, kenapa nggak nanya AI juga kali ini? Jawabannya udah gue tulis di atas. Anak-anak dengan iPhone 13 ke atas ini nggak tahu apa itu Python, pada ngiranya aplikasi, walaupun nggak sepenuhnya salah. Jadi ya susah juga mereka mau nanya AI kalau mereka itu nggak tahu mau nanya apa. Permasalahan yang mau gue angkat antara lain adalah 1. Kenapa kejadian kayak gini masih sering terjadi di dunia pendidikan Indonesia? 2. Dalam kejadian seperti ini, yang salah itu siapa? Dosen atau mahasiswa? Pertanyaan-pertanyaan ini bakal gue bahas dalam beberapa menit ke depan. Berdasarkan studi Mostly Third Nation in the World 2016, minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Minat baca A. Landasan teori. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, gue bakal bahas dari kesalahan pihak-pihak terkait, yaitu mahasiswa, dosen, dan pemerintah. Pertama, mahasiswa. Menurut data dari Perpusnas, tingkat kegemaran membaca negara kita berada pada 63,9 poin pada tahun 2022. Sementara data UNESCO menyebutkan bahwa minat baca orang Indonesia itu ada di angka 0,001% atau 1 dari 1.000 orang gitu. Nah itu dari UNESCO. PISA, Program for International Student Assessment, menyebutkan bahwa kualitas sistem pendidikan di Indonesia pada minat membaca hanya naik 5 peringkat pada tahun 2022. Sebelumnya pada tahun 2018, Indonesia menduduki 11 di bawah 81 negara terdata lainnya. Ya apakah data ini benar? Gue yakin iya. Kenapa? Karena gue ngelakuin survei sendiri nih, walaupun gak tahu ya caranya ada bener apa enggak. Jadi beberapa pekan lalu, gue itu mutusin untuk mencetak pribadi buku hasil tulisan gue sendiri. Sengaja bawa ke kampus dan lihat siapa aja yang baca, yang cuman bolak-balik halaman, dan yang gak tertarik sama sekali.
Dari sana, gue nemuin cuma 2 yang benar-benar ingin meminjam dan membaca sampai habis depan gue langsung. Sisanya cuma lihat buku itu sekilas doang dengan membolak-balikan halaman, sementara yang lain gak peduli sama bukunya. Mungkin faktor covernya menarik apa enggak ya, tapi itu data yang gue dapat. Bahkan selama 6 tahun gue mondok, di mana pinjam-meminjam serta ngantri untuk baca novel itu sering terjadi, lama rata-rata teman gue ngabisin satu novel Terelie yang 300 halaman itu butuh 2-3 hari. Sementara bagi yang sering baca, cuma butuh 8-10 jam untuk baca novel yang sama dan paham juga isinya. Dari sini kita sadar bahwa kualitas pelajar kita memang nggak sebagus itu, mengesampingkan adanya orang-orang hebat seperti almarhum Pak B.J. Habibie. Nampaknya kualitas pelajar Indonesia mengalami degradasi tahun demi tahun. Kenapa? Ada beberapa faktor. Data dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem Bali mencatat ada sekitar 64 siswa sekolah menengah pertama berhenti mengikuti sekolah selama wabah pandemi COVID-19 yang terjadi selama ini. Dari jumlah tersebut tersebar di 20. Pandemi COVID-19 kemarin nih menurut gue paling berdampak pada kualitas pelajar Indonesia karena pengawasan yang minim saat ujian, kemungkinan siswa nggak merhatiin Zoom, tugas yang cenderung copy-paste dari internet, bahkan dari teman-temannya. Belum lagi aplikasi Discord yang sering dipakai pada saat itu dijadiin media tukar jawaban oleh para pelajar. Hal ini tentunya mengakibatkan rusaknya kualitas pelajar kita saat kembali ke sekolah offline. Semua materi yang didapat saat kelas daring tidak tersampaikan secara merata, sehingga pelajaran di tingkat-tingkat selanjutnya yang membutuhkan semua ilmu dasar tadi di awal harus direview kembali. Terlebih lagi kebiasaan kabur dan tidur di kelas daring yang nampaknya masih terbawa saat kembali offline. Tentunya hal ini mengganggu kualitas pelajar di Indonesia. Hari kedua ujian nasional, seorang siswa kedapatan mencontek menggunakan ponsel. Diduga. 2. Internet. Internet sendiri dapat dikategorikan sebagai pisau bermata dua. Kenapa? Karena bagi pelajar yang cerdas, internet adalah perpustakaan gratis terbesar untuk ilmu dan informasi apapun. Sementara bagi pelajar yang malas, internet cuma kertas contekan terlengkap untuk diandalkan saat tugas ataupun ujian. Belakangan, fenomena joki dan tugas skripsi di kalangan mahasiswa menjadi topik hangat di lini masa. Meski pada kenyataannya praktik ini tumbuh subur sejak lama. Apa yang perlu dikoreksi dari sistem pendidikan Indonesia, kami akan bahas bersama. 3. Joki. Bukan rahasia umum lagi. Rame banget jasa joki tugas, ujian, bahkan skripsi bertebaran di internet dan sosmed. Terlebih lagi pada media sosial X. Maksud gue gini loh, ini tuh skripsi gitu. Tugas akhir yang diharapkan menjadi parameter bahwa seorang mahasiswa paham semua pelajaran yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sarjana aja itu hasilnya joki. Makanya jangan heran banyak karyawan fresh graduate yang IPK-nya itu cum laude tapi nggak bisa ngapa-ngapain di kantor. Uang tugas dan skripsi mereka aja dikerjain orang lain. Dan yang menjadi ironi bagi para joki ini adalah mereka ini orang-orang pintar gitu. Tapi milih untuk merusak dunia pendidikan dan bukan ikut memperbaiki. Seharusnya bakat mereka bisa dituangkan dalam bentuk lain. Ini malah digunakan dalam media mencari uang paling high demand bagi para pelajar. Teknologi ini belakangan membuat gempar sektor pendidikan, pasalnya AI acap kali dinilai dapat meningkatkan kecurangan di antara siswa. Bahkan melalui TikTok viral, video mahasiswa yang membuktikan ChatGPT dapat dengan mudah menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. 4. Kecerdasan buatan. Sama layaknya internet, AI juga sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi, AI dapat melakukan tugas yang membutuhkan waktu pengerjaan yang lama bagi manusia, jadi cepat. Di satu sisi, AI juga mematikan kreativitas dan kemampuan dasar banyak pekerjaan. Sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian penggunaan Excel yang bagus, kini dapat diakali dengan AI. Yang sebelumnya dalam membuat skripsi harus baca banyak jurnal, AI dapat dengan mudah meringkasnya hanya dengan mengunggah file-file jurnal yang bisa didapatkan dengan mudah dari Google Scholar atau sumber lainnya. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya. Ini adalah jurnalnya, filenya. Lalu di sampingnya ada chatbot AI. Nah, kita bisa... Bahkan ada AI yang khusus untuk mencari sumber dan jurnal ilmiah. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyari. Memudahkan? Iya. Tapi di satu sisi juga merugikan karena keberadaan AI menciptakan mental block bagi para pelajar untuk belajar dan selama ujian atau penugasan.
Seharusnya serata S1 itu udah di tingkat manajerial ketika terjun ke dunia kerja. Kini malah nggak ada bedanya dengan lulusan D3 yang notabene-nya itu ditujukan untuk operator atau fokus dalam praktik. Terdakwa eks-rektor Universitas Lampung Unila, Karomani, divonis majelis hakim 10 tahun penjara. Terdakwa terbukti melakukan suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Unila Lampung. 5. Mental orang dalam. Banyak pelajar di Indonesia merasa mereka nggak perlu belajar sungguh-sungguh karena sudah mempunyai link ke perusahaan-perusahaan tertentu. Tentunya sebuah pola pikir yang mematikan keinginan belajar. Walaupun pada praktik lapangan, relasi itu sangat berpengaruh pada pencarian kerja, tapi itu tidak menjadi alasan untuk benar-benar berhenti belajar karena merasa sudah pasti dapat kerja. Dengan komplikasi faktor-faktor tersebut dan faktor-faktor lainnya yang masih banyak yang belum gue sebutin juga, itu tuh menjadi alasan kenapa mahasiswa atau pelajar di Indonesia buruk kualitasnya. Beberapanya bakal gue bahas di ending video sekaligus solusinya. Narkoba mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Pembantu Rektor 3 Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Muzakir, ditangkap tengah mengkonsumsi sabu di sebuah hotel di Sekarang lanjut ke pihak kedua, dosen. Semisal sekarang lu search di Google kasus arogansi dosen, lu bakal mendapati bahwa dosen atau tenaga pendidik di Indonesia ini emang aneh-aneh semua. Ya nggak semuanya, tapi ya beberapa lah. Ada yang mau didewakan, menghambat orang lulus, bahkan beberapa kasus yang informasinya itu melalui anonimus nih. Ada beberapa dosen yang menerapkan cara khusus agar mahasiswi bisa memperbaiki nilai. Apakah ada? Ya ada, yang di Unhas lalu contohnya. Bahkan dengan kejeniusannya, pihak kampus tidak memecat oknum dosen tersebut dengan kata-kata, memangnya kalau dia kami pecat traumamu sembuh nak. Kan hebat ya? Kearogansian dan kelakuan aneh dosen inilah yang memicu sikap tidak hormat dan malas mahasiswa dalam aktivitas perkuliahan. Ada juga nyanyian lama nih, kalau dosennya gak hadir, kenapa gak dikontak aja buat nanya yang gak ngerti? Lah dosennya slow respon, salah ketik dikit, ya dikira gak ada etika. Dia yang bolos dari kewajiban ngajar, kita juga yang harus nyari waktu kosong untuk ketemu sama dia. Kan aneh. Ada juga nih oknum dosen di kampus gue yang marah setelah dia itu dilaporin ke koordinator prodi karena kesalahan dia sendiri. Bahkan bisa dibilang, mahasiswa juga rugi waktu dan uang kalau dosen tidak mengajar sesuai SKS yang telah ditentukan. Viral aksi arogan dosen UNM dorong dan bentak mahasiswa yang tolak beli alma mater. Udah gitu semisal mahasiswa yang gak paham juga dan ngulang kuliahnya, mahasiswa juga harus bayar lagi. Kalau mau sistem yang adil, pihak universitas harusnya menghitung juga dong ketidakhadiran dosen. Ya bukan hanya mahasiswanya. Kalau tetap begini, sistem pendidikan di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lalu ada juga nih ucapan yang setelah dipikir-pikir nggak logis juga ya. Ya kalau dosennya nggak masuk, mahasiswanya belajar sendirilah, kan udah dewasa. Ini salah konsepsi. Pertama, dosen Indonesia yang ingin diagungkan secara adab dan etika tapi nggak taat sama amanah profesi mereka aja udah salah gitu. Kedua, Indonesia ini bukan negara maju, tapi negara berkembang. Nah, kapan majunya kalau perkembangannya aja nggak dipaksain? Ungkapan tadi bisa relevan jika kondisi pendidikan di Indonesia udah optimal dan kualitas mahasiswanya jauh lebih baik dibanding yang sekarang. Karena faktanya, mahasiswa Indonesia lebih banyak yang memilih istirahat kalau dosennya nggak hadir daripada mempelajari materi yang dikasih. Maka dalam fase ini, dosen harusnya paham dong dan prioritasin pendidikan mahasiswa. Dan ingat, jangan arogan. Tidak semua mahasiswa pintar di semua pelajaran saat SMA. Jangan kayak dosen kimia dasar gue di semester 1. Sekelas nggak bisa kimia, malah ditolong pakai kalimat, kalian ngapain aja selama SMA? Ya belajar dong, tapi kebetulan di kimia kami lemah. Bapak aja cuma bisa ngajar kimia. Kami suruh ngajar sepak bola juga belum tentu bisa bapak. Kalau dosen mengajar dengan asik dan mudah dipahami, mahasiswa juga segan dan senang belajar sama dosen, bahkan merasa rugi kalau nggak hadir dalam kelas dosen itu. Tapi kalau dosennya sombong, pengen didewakan, ya Indonesia nggak bisa disebut negara berkembang lagi. Negara melempem aja udah, nggak mengembang, nyusut malah. Pemirsa, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyoroti sikap negara yang menurutnya mulai mengabaikan sektor pendidikan yang jadi amanat konstitusi. Sekarang pihak ketiga, pemerintah. Menurut gua, SNBP dan SNBT gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai tahap seleksi. Kenapa? Karena acuan lolosnya seorang siswa menjadi mahasiswa hanya berdasarkan data nilai yang ada,
dan bukan pada kemampuan. Seharusnya tahap seleksi bukan hanya ngetes kemampuan, tapi juga potensi dan arah kembang seorang calon mahasiswa. Apabila tahun demi tahun seleksi masuk PTN, PTS itu tuh cuman berupa jawabin puluhan soal doang, maka ya jangan heran kalau nanti yang nilai SNBT atau nilai rapor buat lulus SNBP-nya tinggi, malah jelek performanya selama kuliah. Ya ini semua terjadi karena mahasiswa di Indonesia lebih mementingkan peluang kerja suatu jurusan dibanding paralelitas kemampuan mereka dengan jurusan kuliah yang mereka pilih. Belum juga praktik KKN, ya korupsi, kolusi, nepotisme yang masih marak terjadi dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Tanaman hias ini diminta sang dosen sebagai syarat untuk konsultasi skripsi yang seharga Rp400.000 hingga Rp900.000 jika ingin dipermudah proses skripsinya. Atau pada pelulusan mahasiswa akhir. Seharusnya pemerintah memiliki sistem yang komprehensif dan bersih dalam menanggulangi tindakan seperti ini lagi. Karena sadar ataupun tidak, salah satu penyebab kemunduran bangsa ini adalah jumlah korupsinya yang tidak wajar. Mahasiswa dituntut jujur dalam ujian, tapi oknum pemerintahan dan oknum dosen masih aja melakukan korupsi. Maka ini sebuah kebodohan yang hakiki. Kita harus kasih dosen ini beda perlakuannya dengan pegawai biasa gitu loh. Kalau memang dia PNS atau ASN di kementerian ya memang seperti itu. Tapi kan ini perguruan tinggi. Oh justru Prof fokusnya mau di swasta ya? Yang negeri kan sudah lumayan. Oh oke. Karena ya meskipun negeri kecil, swasta lebih kecil lagi. Nah, saya katakan pada teman-teman, kita kan pendidikan harus inklusif kan? Ya. No one left behind. B. Pembahasan. Lalu apa yang bisa memperbaiki bobroknya sistem pendidikan kita di negeri tercinta ini? Ya banyak. Salah satu contoh kecilnya adalah kaderisasi pada tiap himpunan mahasiswa. Loh, kok jadi bahas kaderisasi bang? Gini, kalau misalkan lu mahasiswa teknik, terkhusus mesin atau kayak gua tambang, ya lu sadar bahwa sesungguhnya kaderisasi teknik yang dikonotasikan keras itu sebenarnya mendidik beberapa poin penting, yaitu kritis, jujur, mampu bekerja di bawah tekanan, disiplin dan teliti. Namun karena eksekusinya yang gak benar, maka yang terbentuk itu cuman mahasiswa yang galak dan suka marah-marah gak jelas ke junior. Bahkan punya dendam pribadi yang dia rasa tuh harus dia bayar ke juniornya nanti. Dan karena eksekusinya yang salah juga, maka yang seharusnya terbentuk sikap jujur malah terbentuk sikap mahasiswa yang senang ngakali sistem dan aturan. Seharusnya menjadi mahasiswa disiplin, ini malah menjadi mahasiswa yang kebanyakan nyari alasan dan pembenaran. Seharusnya mahasiswa berpikir kritis, malah berpikir menindas. Maka seharusnya jika pihak universitas dan pemerintahan benar-benar peduli dengan kondisi pelajar, mereka bisa saja mengandalkan sistem kaderisasi ini sebagai cara memperbaiki SDM pelajar Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia kan memiliki masyarakat yang sangat menghormati budaya-budaya dan setiap himpunan memiliki budayanya masing-masing. Maka seharusnya bisa diperbaiki sih lewat sini. Tapi ini ya cuma contoh kecil. Dia bisa juga melakukan zonasi universitas, tetapi dengan pemerataan kualitas dosen dan kualitas pendidikan di setiap universitasnya. Jadi walaupun dilakukan zonasi, kualitas semua universitas di Indonesia tidak berbeda-beda. Kenapa dizonasi? Untuk mudahin beberapa mahasiswa dengan tingkat ekonomi rendah dapat bertahan hidup tanpa harus kerja sampingan. Melihat harga kos yang mahal, serta kebutuhan uang yang berbeda di setiap daerah, maka zonasi bisa menjadi opsi, tapi dengan syarat pemerataan kualitas pendidikan serta fasilitas. D. Penutup. Ini adalah opini panjang gua mengenai pendidikan di Indonesia. Tentu saja banyak hal yang salah atau kurang tepat, tapi mungkin aja dapat jadi bahan evaluasi untuk tindak pencegahan di kemudian hari. Seperti biasa, kalau lu kurang suka, maka lu berhak mengkritik, dan kalau lu suka, maka sebuah like, share, dan subscribe akan sangat diapresiasi. Hit hard, hit often.